salah satu titik terendah saya di dalam pelayanan itu adalah ketika pelayanan di sini dulu. Saya kan pernah pelayanan di Sangatta ini. Gitu. Saya pernah jadi hamba Tuhan di sini, tapi saya gagal. Shalom, selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan terus memberi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Nah, hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan seorang kakak yang sangat spesial, multi talent dan sungguh memberi dirinya dalam pelayanan. Kakak Sony Mongan atau lebih akrab kita panggil dengan Kak Amo. Halo Kak. Sehat. Nah, biasa ini kontenmu toleransi sekali ya. Jadi sambil sharing pelayanan ada background suara. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu keren. Ya, di Kutai Timur toleransinya luar biasa Kak. Wow, keren dong. Ya, terima kasih sudah diundang ke channel ini. Luar biasa keren. Ini saya aja minder loh diwawancara sama. Kebalik ini ya. Kok kebalik? Kalau kebalik tuh kita begini. Oke Kak. Gimana? Kalau di wilayah Sangatta kan khususnya di kalangan guru sekolah minggu, pelayanan di sekolah minggu, kamu ini sudah tidak asing lagi lah di kalangan guru sekolah minggu. Namun pasti masih banyak ini yang belum tahu cerita di balik kesuksesan Kak Amo dalam bidang entertain. Oke. Kira-kira bisa nggak diceritakan Kak, bagaimana akhirnya Kak Amo ini akhirnya memilih untuk terjun di bidang ini? Jadi begini ceritanya. Iya. Laler dong, saya udah manggil. Nah, terus ini. Jadi kenapa saya bisa terjun di dunia entertain sebenarnya dibilang juga keinginan tidak, tapi insiden gitu. Jadi waktu itu saya, tapi kalau bicara soal di dalam pelayanannya memang dulu di gereja itu memang pelayanan di panggung, worship leader, kadang jadi singers, ya intinya pelayanan di panggung lah gitu, kebanyakan gitu. Terus akhirnya saya pindah ke Bali, saya kerja di radio. Nah, kerja di radio yang notabene adalah hampir setiap pergerakannya, hampir setiap kegiatan itu kan berhubungan sama entertain, musik, segala macam. Sampai akhirnya saya melihat bahwa kayaknya kok saya pengen coba-coba iseng-iseng coba jadi MC gitu, coba jadi MC. Nah, akhirnya saya coba jadi MC, di situ awal mulanya saya ternyata kok ternyata saya bisa ya, ternyata saya punya bakat ini gitu loh. Dan saya menikmati gitu dan kayaknya saya memang dari dulu bahkan sebelum jadi entertainer pun ketika ngobrol sama teman, ketika ngumpul sama teman tuh memang saya lebih banyak senang tuh berbicara di depan, ngobrol, bicara yang menghibur gitu ya kayak orang kalau sekarang tuh istilahnya stand up comedy, tapi saya bukan stand up comedy lah. Jadi saya ngobrol gitu. Nah, ternyata dari situ saya jadi MC, saya melihat loh, kok kayaknya saya punya bakat gitu, saya punya peluang di situ. Nah, akhirnya di situ saya mendalami sampai akhirnya saya jadi MC beberapa event sampai akhirnya saya jadi MC profesional sambil karena memang puji Tuhan tuh punya talenta, punya bakat, bisa nyanyi ya, dikasih Tuhan bisa nyanyi gitu, dan lebih banyak kadang juga jadi WL gitu. Nah, akhirnya saya coba ikut audisi pencarian bakat untuk nyanyi gitu. Kayak ikut AVI, Idol kayak gitu, tapi selalu gagal. Ya kan, sempat ikut lah, tapi gagal gitu. Nah, akhirnya satu kali saya ikut audisi ajang pencarian bakat untuk komedi, waktu itu Extravaganza. Wah, ternyata lolos gitu, ternyata menang dan terjun. Nah, disitulah awal mulanya terjun sebagai entertainer profesional tuh di situ. Jadi banyak bergerak di sana, kemudian akhirnya mulai ikutan iklan, sinetron, FTV dan lain-lain. Akhirnya mulai di sana sih lebih tepatnya itu karena mulai karir profesionalnya itu begitu sudah menang Extravaganza dan banyak bergerak di bidang sana, akhirnya mulai terjun sampai sekarang seperti itu. Oh, panjang ya perjalanannya Kak. Iya, makanya kalau kita ceritain ini nggak cukup 1 jam karena berpuluh-puluh tahun. Iya. Terus waktu memutuskan untuk merantau itu dari mama saya? Dari Makassar. Sulawesi Barat. Oh, dari Makassar. Dari Makassar. Mama saya itu tanah leluhur saya, ibu saya itu orang sana gitu. Tapi saya lahir besar di Makassar. Ini merantau juga. Merantau ke Bali pertama ya Kak?
Justru bukan, justru saya merantau pertama kali itu ke Bandung. Saya merantau ke Bandung, mau memperdalam vokal ceritanya waktu itu ke Bandung, merantau ke Bandung. Malah mentoknya malah ke Bali. Jadi sempat tinggal lama di Bali justru bukan di Bandung, ya di Bandung nggak nyampe setahun. Keluar terus, karena saya dulu senang traveling ya orangnya, suka muter-muter, suka jalan-jalan, naik kapal gitu, itu senang. Waktu itu kan masih ada kapal Pelni ya, belum pesawat belum semurah sekarang, semudah akses sekarang. Jadi kemana-mana naik kapal, akhirnya malah ke Bali, tinggal lama di Bali gitu. Merantaunya ke sana justru. Gitu. Kemudian Kak, kan dunia entertain dan pelayanan. Ya, Nah, menurut menarik. beberapa orang agak-agak bertolak belakangan kan? Nah. Karena entertain pasti sibuk jadwalnya kan. Kemudian ada banyak lah tantangan dan godaan. Betul. Menurut orang awam kan, Iya. yang melihatnya di sana banyak godaan lah pokoknya. Nah, bagaimana cara Kak Amo ini masih dalam dunia entertain tapi masih memberi diri Ke pelayanan. dalam pelayanan? Wah, ini menarik. Jadi, nah begitu cerita. Sekian, terima kasih. Oh, belum ya. Tegang banget sih hostnya. Nah, ini hostnya Sama tegang. orang spesial ini. Hostnya tegang banget teman-teman ya. Jadi tolonglah kalian bantu subscribe supaya hostnya nggak tegang. Sebenarnya gini, kalau dibilang bertolak belakang, tanpa kita sadari sebenarnya kan kita itu semua dikasih Tuhan tuh kesempatan untuk melayani di bidang masing-masing. Kan pelayanan itu tidak selalu harus jadi pendeta, tidak selalu harus berada di gereja. Nah, saya pun di dalam entertainment pun saya pelayanan gitu. Jadi contoh kayak misalkan maksudnya gimana Kak, pelayanan dalam entertain? Kayak contoh saya nge-MC gitu. Kan kita MC itu kan pasti punya tarif, pasti kita bayar mahal. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kayak Kak, saya mau menikah tapi saya punya budget tuh sedikit, saya nggak ada budget dan saya butuh bantuan untuk MC. Nah kan kalau mau bayar MC itu mahal, kira-kira kakak bisa bantu. Nah itu kan bentuk pelayanan saya. Jadi saya bantu mereka, oke ayo saya bantu meskipun mungkin bayarannya tidak seberapa, tapi setidaknya itu juga bentuk pelayanan saya, menolong orang lain. Atau saya juga bisa menggunakan talenta saya untuk berbagi, memperlihatkan orang bahwa anak Tuhan tuh sikapnya harus seperti ini gitu. Ya nggak sempurna sih, kita bukan manusia sempurna, yang pasti ya betul kamu bilang tadi bahwa ada godaannya, ada hal-hal yang pasti itu udah lumrah, pasti akan terjadi. Nah cuman sekarang kan bagaimana caranya kita menyikapi, bagaimana caranya kita belajar bahwa meskipun ada di dunia entertain tapi kita nggak hidup seperti apa yang maksudnya tidak tergiur dan tidak terlena di dalam kenikmatan, ataupun istilahnya orang bilang tidak terlena dalam hal-hal yang bobrok, hal-hal yang rusak kayak gitu. Mabok ya pernah lah, mabok itu udah hal biasa gitu. Cuman maksudnya bagaimana caranya kita ketika ngumpul dengan teman-teman, ngumpul itu minum bukan untuk mabok tapi minum untuk ngobrol gitu kan. Yang salah kalau udah ngumpul tuh sampai udah lupa diri, sampai akhirnya lupa statusnya gitu. Nah jadi menurut saya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya bertolak belakang, sebenarnya buat saya tidak, karena justru entertaining ini adalah wadah saya melayani. Kalau pendeta melayani di gereja, ya saya melayani di bidang entertain itu, di situ gitu. Ya, luar biasa Kak. Nah, dalam pelayanan, sepanjang perjalanan pelayanan Kak Amo ini tentu ada satu titik di mana Kak Amo jenuh atau merasa saya sudah memberi diri tapi kok ini yang saya dapat Tuhan, seperti itu. Ada mungkin pengalaman Kak Amo di titik terjenuhnya itu, titik terendah kalau orang bilang. Ya, kalau dibilang titik terendah, wah pastilah ngalamin titik terendah, itu pasti ada. Tapi ya itu tadi sih, karena terbiasa belajar dari dulu bahwa apapun yang dikerjakan, prinsip saya itu selalu berpegang pada Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan sepenuh hatimu dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Jadi patokan saya di situ. Nah artinya apa? Jadi saya belajar adalah ketika melakukan sesuatu, saya menganggap bahwa itu saya lakukan untuk Tuhan. Ada titik terendah dalam pelayanan, bukan sombong atau bagaimana ya, pastilah ada jatuh bangunnya dalam pelayanan, itu pasti ada gitu, karena kan kita juga
bagaimana caranya kita hidup tapi pelayanan itu tidak kita tinggalkan, ada. Kadang saya pernah terlalu sibuk terlalu sibuk bekerja, tapi ini terjadi dulu pernah terjadi dulu ya. Dia termasuk saya bilang salah satu titik terendah saya di dalam pelayanan itu adalah ketika pelayanan di sini dulu. Saya kan pernah pelayanan di Sangatta ini gitu. Saya pernah jadi hamba Tuhan di sini, tapi saya gagal di kota Samarinda inilah, Kalimantan Timur. Saya gagal, nah menurut saya itu titik terendah dalam kehidupan saya, dan akhirnya menurut saya ada kesempatan gitu. Kalau ada kesempatan kenapa tidak kita coba lagi, dan belajar dari pengalaman itu semenjak berada di dunia entertain, akhirnya belajar bahwa karena kan sekali lagi itu pelayanan, jadi saya tidak pernah meninggalkan pelayanan sih semenjak di dunia entertain tuh. Kalau memang ada kesempatan untuk bisa pelayanan, pasti saya pelayanan. Itu tadi entah apapun bidangnya saya tetap lakukan, tapi tidak berfokus pada pelayanan yang harus di mimbar atau di apa. Bahkan pelayanan kecil-kecil pun biasa saya lakukan gitu, termasuk jadi guru sekolah minggu atau berbagi dengan guru-guru sekolah minggu. Saya juga termasuk pelayanan seperti itu. Seperti yang akan dilakukan biasanya. Ya. Oh, jadi pernah juga ya Pak merasa gagal waktu di Samarinda? Gagal bagaimana Kak? Gagalnya itu karena cinta. Jadi tidak usah dibahas panjang lebar ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu masa lalu kan sebenarnya. Karena juga toh saya dan juga saya sudah bahagia dengan istri saya, ya perempuan itu juga sudah bahagia dengan keluarganya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang oke lah, setiap manusia punya kegagalan, tapi saya bersyukurnya adalah kegagalan itu justru jadi pelajaran buat kita. Dan ya puji Tuhan saya melihat orang ini pun juga teman saya ini pun juga sekarang sudah bahagia dengan keluarganya. Saya pun juga seperti itu. Tapi jadi buat saya udahlah, itu tidak perlu diungkit lagi. Tapi yang pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sini adalah ya, kalau misalkan kita benar-benar diminta untuk melakukan sesuatu, mari kita belajar fokus melakukan sesuatu dan tidak terfokus untuk melakukan hal yang lain yang akhirnya bisa membuat kita gagal dalam visi kita gitu, gagal dalam apa yang kita kerjakan karena kita tidak konsen, kita tidak fokus, akhirnya kita terpengaruh banyak situasi, akhirnya kita lupa tujuan utama kita datang ke sini itu apa, tujuan utama kita pelayanan itu apa gitu. Oke Kak, Tuhan pasti memberikan yang terbaik ya, Kak, betul. di waktu yang tepat. Betul. Hebat calon pendeta dia. Pendeta ya. Sempat niat sih Kak, tapi tidak jadi juga. Ya. Apa kan jadi pendeta tuh nggak harus dari Ya, nggak harus jadi. Yang penting jangan jadi pendoti gitu lah. Nah, saya coba mengamati Kak, kalau dalam pelayanan itu saya coba lihat sepanjang saya ikut pelayanan kan, ada beberapa dinamika yang terjadi ketika orang ingin aktif dalam pelayanan. Nah, ada 3 yang saya garis bawahi. Oke, lo pendeta, ada 3 harmonika kan. Yang pertama itu kebanyakan mereka salah ngerti, menurut saya salah ngerti ajaran. Ya. Karena mereka katakan, meskipun saya tidak aktif dalam pelayanan, tidak pergi gereja, tidak ikut persekutuan, yang penting cara hidup saya itu sudah benar. Nah, kenapa sih kamu harus paksa-paksa saya ikut pelayanan? Ya. Nah, terus yang kedua itu penolakan, tidak diterima karena ya masa lalu yang kelam mungkin. Betul. Kemudian dia punya potensi, namun kurang diberdayakan. Jadi lebih baik saya pergi, saya cari ke tempat lain. Akhirnya salah jalur. Kemudian yang ketiga seperti yang sempat sudah kita bahas tadi di awal, Kak, cobaan. Ketika dia dapat cobaan, mulai semacam bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, kenapa saya harus dapat yang seperti ini? Sedangkan orang-orang di luar sana yang tidak aktif justru terlihat hidupnya bahagia seperti itu. Nah, mungkin ada masukan buat teman-teman yang menyaksikan video ini, Kak. Oke, baik. Bicara tentang harmonika tadi, dinamika. Dinamika yang pertama tadi adalah salah mengerti. Dia, menurut dia udah cukup lah, hidup saya udah bener gini, nggak usah pelayanan lah, nggak usah dipaksa gitu. Sebenarnya gini, ya tadi memang benar bahwa bentuk pelayanan itu kan macam-macam, bentuk pelayanan macam-macam. Tapi
kenapa tidak Tuhan tuh terkadang ngizinin kita itu punya potensi, punya satu potensi yang misalkan contoh, saya punya potensi bisa jadi guru sekolah minggu. Ya udahlah, saya malas gitu. Sementara kita lihat di gereja kita kekurangan guru sekolah minggu. Misalkan contoh gitu, kekurangan guru sekolah minggu. Akhirnya banyak anak-anak sekolah minggu kita yang terlantar. Banyak anak-anak sekolah minggu yang tidak mengecap pendidikan agama di dalam sekolah minggunya. Nah itu kan berarti kita membiarkan itu sama aja kita ikut ambil bagian dalam membiarkan anak-anak itu tidak mengenal Tuhan sejak usia dini. Atau misalkan saya punya bakat bermain musik. Sementara di gereja saya tidak ada pemain musik. Akhirnya setiap kali ibadah itu terasa hambar gitu karena tidak ada musik. Padahal sebenarnya potensi musik ada. Nah itu kan akhirnya juga kita jadi membiarkan sesuatu itu. Kenapa sih kita tidak ambil bagian di situ? Padahal sebenarnya kita bisa. Itu satu. Jadi menurut saya jangan pernah merasa udahlah ya hidup benar memang bagus gitu. Cuman kan apakah kita mau seperti Petrus atau seperti murid-murid yang lain hanya berdiam, kita hanya pengen jadi orang yang berdiam di atas perahu waktu ada lihat Yesus berjalan di atas air, atau kita ingin seperti Petrus yang keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Itu dalam artian apakah kita mau jadi orang Kristen ya udahlah hidup saya begini-begini aja, atau kita mau jadi orang Kristen yang next level. Kita pasti semua pengen punya sesuatu yang lebih dalam hidup kita, dalam artian supaya kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih gitu. Karena saya percaya bahwa ketika kita terjun dalam dunia pelayanan, kita akan mengalami masa di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Karena kita berada dalam dunia pelayanan, karena menjadi pelayan Tuhan itu kan tidak gampang ya. Harus hidupnya, standar hidupnya harus benar gitu. Nah, dari situ itu kan otomatis jadi bikin rohani kita tuh jadi next level gitu. Terus yang kedua tadi dinamikanya adalah penolakan gitu karena latar belakang. Ya inilah yang perlu gereja juga perlu sadar bahwa gereja itu kan sebenarnya bukan kalau menurut saya gereja itu bukan tempat orang benar. Gereja itu justru tempat orang yang rusak gitu loh ya kan. Karena kan Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa, orang yang sakit gitu. Bukan orang yang sakit membutuhkan dokter, tapi bukan orang yang sehat membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit gitu. Artinya kita juga sebagai gereja jangan melakukan penolakan lah gitu. Nah, apakah yang menolak itu, saya kalau ketemu dengan orang-orang yang mengadakan seperti itu, saya selalu pengen pakai ilustrasinya Tuhan Yesus gitu. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa, kamu ambil batu itu paling pertama, terus kamu lempar orang ini. Buktinya kan nggak ada yang berani. Artinya semua orang tuh pasti melakukan kesalahan gitu. Ya cuma memang mungkin di mata kita itu adalah dia melakukan sebuah kesalahan yang memalukan, yang levelnya tuh menurut kita tuh dosanya lebih tinggi. Padahal kan nggak ada, semua dosa sama gitu, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar gitu. Cuma memang kadarnya itu besar. Tapi kalau memang dia memang mau berubah, kenapa tidak kita rangkul? Kalau memang dia berubah, kita lebih memilih mana? Dia berbuat dosa, dia datang mau pelayanan, kita terima, atau karena dia akhirnya dia merasa menolak, dia tidak layak, akhirnya dia maaf, dia pindah agama, atau dia hilang, bahkan dia tidak mengenal agama, atau bahkan ada yang sampai karena penolakan dia bunuh diri. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya kita, ya kan? Menurut saya ya kalau memang ada kesempatan, ya udahlah orang itu jangan pernah merasa tertolak gitu. Kalaupun mungkin akhirnya ya itu ya benar juga ya, kalau misalkan dia di situ tidak tertolak ya maka pasti dia akan cari tempat yang bisa menerima dia ya. Jangan menyesal kalau tiba-tiba jemaatmu berkurang. Jangan menyesal kalau tiba-tiba orang-orang di sekitarmu hilang karena mereka merasa mereka mendapatkan tempat yang menerima mereka gitu. Anak ke gereja kan tempat orang diterima dalam kondisi apapun gitu. Menurut saya itu gitu. Tapi maksudnya Kak, kalau misalnya Kakak di posisi sebagai orang yang tertolak, apakah memang ketika ditolak saya harus ya sudahlah aku cari tempat yang lain aja? Kalau saya berada di posisi yang ditolak seperti itu, kalau saya sih lebih cenderung gini ya, saya datang ke situ tidak melihat manusia. Kalaupun tidak dikasih ruang pelayanan ya udah nggak apa-apa, saya bisa melayani di tempat lain, tapi saya tidak akan keluar. Jadi saya tidak perlu keluar, saya tetap ada di gereja itu, tetap datang beribadah, cuman ya saya cari gitu loh. Saya lihat ternyata memang di sini bukan tempat saya mungkin pelayanan, ya mungkin Tuhan pasti akan siapkan. Kalau kita tulus dan memang benar-benar datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan siapin kok gitu. Kayak contoh mungkin saya tidak bisa melayani di gereja, saya punya pelayanan di luar sana ya, termasuk kayak ya saya sendiri secara pribadi ya saya bisa pelayanan ke
luar Sangatta, yang which is gereja Toraja bukan gereja saya, tapi saya bisa pelayanan ke sini, saya bisa pelayanan ke keliling Indonesia, melayani anak-anak di jalanan dan segala macam yang notabene bukan dalam gereja. Jadi setiap kita itu pasti punya wadah pelayanan. Jadi yang saya lakukan adalah oke, kalau mungkin gereja belum menerima saya, maka saya akan buktikan dengan pelayanan saya di luar, dan tentunya dibuktikan dengan cara yang benar. Ya tidak perlu keluar sih. Ya kalau memang benar-benar sudah urgent dan memang benar-benar kamu melihat bahwa posisimu kayaknya sudah parah gitu, ya udah tanya Tuhan sih lebih itu. Biarkan Tuhan yang menggerakkan kita melakukan sesuatu, karena jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah gitu. Itu aja sih. Terus yang ketiga tadi cobaan. Waduh, cobaan mah. Ya kalau saya sih sudah bilang kita harus belajar kayak Yusuf. Cobaan itu harus lari sih. Karena kan cobaan bukan datang dari Tuhan kan. Kalau ujian datang dari Tuhan, karena ujian itu untuk bikin kita naik kelas. Tapi kalau ada cobaan ya lari sih. Benar-benar tuh lari kayak Yusuf. Karena Yusuf kan tidak kompromi gitu lari. Ya Daud, seorang penyembah Tuhan yang luar biasa, lihat perempuan telanjang mandi, wah dia malah jahat. Jahat. Tapi yang dilakukan Yusuf, dia punya peluang besar, dia kabur, dia lari. Jadi cobaan pasti ada, jatuh bangun pasti ada. Nah seperti itu bukan kesurupan, kayak orang kesurupan. Mudah-mudahan nggak bocor suaranya. Tapi itu tadi bahwa ketika mengalami cobaan ini memang harus lari, karena cobaan pasti ada gitu. Setan tuh nggak berhenti godain kita gitu. Jadi memang harus kuat-kuat, makanya harus berada di komunitas yang tepat, harus berada di situasi yang tepat supaya kita tidak jatuh dalam cobaan itu. Itu sih yang paling penting. Jadi lari dalam artian ini bukan lari menjauh ya, jangan lari mendekat. Bukan ya. lari dari persekutuan teman-teman. Ya, bukan. Lari dari cobaannya seperti Yusuf waktu itu ya kan. Dan jangan juga lari mendekat ke pencobaan gitu. Udah lihat di sana ada perempuan yang menggoda segala macam, lari menjauh, jangan lari mendekat. Itu beda lagi. Ini teman-teman biasa sharing, kenapa ya kita aktif ini, malah orang-orang lain di sana yang tidak aktif justru kayak senang-senang hidupnya seperti itu. Iya, kan dibilangnya kan Tuhan bilang gitu. Setan tuh mau ngejatuhin orang itu kan sebenarnya ya elah itu mah disentil juga jatuh. Iya. Justru yang dia incar ini justru kita orang-orang yang di dalam Tuhan ini, karena kan pasti gitu kan. Dia pengen melihat kita gitu. Kalau yang di luar sana kenapa? Ya itu mah nggak usah dicobai juga udah pasti jatuh gitu, ngerti? Nah gitu. Jadi menurut saya ya memang gitu. Jadi pelayan hidup benar pasti cobaannya gede. Apalagi ketika baru mulai ya Kak, memberi diri kan pasti cobaannya. Oh pasti banget. Apalagi kan kita mau komitmen itu ada aja proses, ada aja godaan yang mengganggu komitmen kita. Tapi saya rasa kalau kita memang benar-benar komitmen dan menjalankan segala sesuatunya dengan berserah sepenuh sama Tuhan, ya setidaknya kita jatuh tapi nggak akan sampai tergeletak sih, gitu sih. Amin. Nah terakhir mungkin Kak, ya Kak Amo ini kan orangnya super duper sibuk, sebentar di sini, padahal saya pengangguran, sebentar lagi ke tempat lain. Nah kira-kira bagaimana sih tipsnya supaya waktu untuk keluarga juga itu tidak terganggu? Tidak ada miss dengan keluarga lah. Mereka juga punya waktu buat Kak Amo. Kalau dibilang tidak terganggu waktu dengan keluarga, jujur terganggu sih. Cuman kan tetap harus pelayanan sama tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga. Cuan ya. Jadi ya tapi saya selalu begini. Bersyukurnya adalah saya ditempatkan Tuhan dengan talenta saya. Jadi biasanya saya bekerja. Saya itu begini, bekerja, menjalankan hobi dan pelayanan sekaligus. Jadi sekali jalan tuh benar-benar satu kali gitu. Kayak saya kadang nge-MC, kadang saya kerja juga untuk sharing pengalaman di bidang public speaking, di bidang pelayanan di dalam kehidupan saya, sambil saya juga jalan-jalan gitu. Jadi menurut saya pasti kalau memang sudah ada waktu untuk sampai di rumah ya fokus di rumah, dan memang harus di schedule gitu bahwa oke, kalau lagi di pelayanan ya pelayanan, kalau lagi di rumah ya di rumah, kalau lagi waktu sama anak ya sama anak gitu. Jadi kayak kalau sudah ada di rumah kita sudah punya waktu nyeternya. Oke, jam segini tuh anak-anak tuh sudah tidur. Oke, ada kesempatan untuk sharing sama istri gitu. Oke.
kayak pagi anak-anak sekolah itu ya oke, saya bisa kalau saya lagi nggak di luar, saya lagi di rumah, saya biasanya bantu istri saya atau saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, kalau di luar ya kayak gini. Jadi terkadang pekerjaan saya itu sekalian pelayanan. Jadi tidak terlalu terganggu gitu. Jadi yang itu saya bilang tadi, karena saya kan pelayanannya kadang jadi MC membantu gitu. Jadi ya, sambil bekerja sambil melayani seperti kalau pelayanan di gereja ya biasanya kayak pelayanan kayak gini, terus ya diminta untuk kesaksian pujian atau apapun ya. Kalau memang bisa di keluarga juga diajak, biasanya saya ajak keluarga. Kayak bekerja misalkan saya nge-MC ke luar kota atau kemana yang saya difasilitasi, biasanya saya ajak istri saya dan anak-anak. Jadi sekalian mereka berlibur, saya juga bekerja. Gitu sih. Ya memang perlu Beri pemahaman. iya perlu ini sih, karena memang manage waktu itu penting dan saya rasa kalau kita ada di situ tidak semua hal yang baik yang datang dari kita itu perlu kita ambil, intinya gitu. Jadi segala sesuatu yang ditawarkan itu bukan berarti itu semua harus kita ambil. Kita juga perlu berhikmat, jangan sampai kita burn out gitu, jangan sampai kita jadi ini sendiri gitu, pusing sendiri karena terlalu banyak kegiatan ini kegiatan itu, akhirnya kita lupa gitu. Jadi jangan juga mengatakan aduh ada pelayanan ini ambil sampai lupa keluarga. Nah itu juga salah gitu. Jadi lah saya kalau nggak ambil pelayanan ini nanti saya nggak melayani dong. Jadi saya ya enggak, justru keluarga juga tempat kita pelayanan. Ya seimbang lah gitu misalkan. Dan kita udah tahu gitu. Contoh misalkan kayak saya pernah gini, saya udah janji hari Sabtu Minggu itu saya akan jalan sama istri saya. Kemudian ada yang ngundang saya untuk pelayanan. Kalau memang itu dirasa bahwa kayaknya nggak mungkin, oke, saya nggak ambil. Kayak contoh misalkan, oke jam 10 kita janjian, kita mau kemana gitu. Ada pelayanan yang datang jam 7 pagi sampai jam 8. Ya udah saya pasti pelayanan dulu. Saya izin sama istri, saya pelayanan dulu karena tahu masih jam 10 masih ada waktu. Tapi kalau bertepatan biasanya saya saya minta maaf karena udah janji sama istri anak. Kalau istri anak bilang nggak apa-apa deh pelayanan aja, kita jalan. Tapi kalau bilang yuk kita mau jalan-jalan, pasti saya tolak. Menolak pelayanan itu bukan berarti kita menolak Tuhan loh, enggak, bukan, jangan sampai berkata waduh tolak pelayanan berdosa kamu, itu salah, sesat kalau ada yang bilang tolak pelayanan. Sekarang pertanyaannya kalau tiba-tiba istri kita mau lahiran gitu, udah sekarat atau apa, terus tiba-tiba ada pelayanan terus kita tolak, kita berdosa? Enggak, justru itu juga bagian daripada pelayanan kita. Ada keluarga kita sekarat atau apapun itu, ya itu juga bagian dari pelayanan kita justru. Seperti itu sih menurut saya. Oke Kak, luar biasa sekali sharing-sharing kita hari ini, pengalaman yang luar biasa dari Kak Amo. Terima kasih. Terima diundang. kasih. Saya jauh-jauh diundang dari Jakarta untuk channel ini loh, luar biasa, keren. Nah, kita doakan Kak, semoga Kak Amo tetap sehat, semangat terus pelayanannya. Amin. Salam sama istri dan anak-anak di rumah. Amin. Kalau ada waktu boleh bertemu lagi kembali di kota ini. Siap. Saya siap diundang lagi ke channel ini. Ntar kalau channel ini udah besar, saya siap datang. Amin. Thank you sekali lagi. God bless. Sukses buat channelnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke. Shalom.